Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر القوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali meramaikan dan memakmurkan masjid Allah dengan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang berkaitan dengan qauliyah, ucapan, ataupun yang dengan fi'liyah, yaitu perbuatan, ataukah yang tergabung di antara dua perkara tersebut, yaitu ibadah fi'liyah dan juga qauliyah, sebagaimana halnya salat. Maka di sana tercantum ibadah yang terkait dengan ucapan seperti doa dan zikir yang kita ucapkan, dan juga fi'liyah, perbuatan dengan adanya takbiratul ihram, kemudian ruku', kemudian i'tidal, sampai kemudian mengucapkan salam dengan menggerakkan kepala kita ke kanan dan juga ke kiri. Dan tentunya kita berharap ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, apalagi kita masih berada di bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa bulan yang 4 yang disebut sebagai bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, disebut sebagai bulan yang mulia karena amal soleh yang kerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang terakhir kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah, telah sampai pada peperangan Ghazwatu Dumatul Jandal, yang mana peperangan ini merupakan peperangan yang terjadi dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju daerah namanya Dumatul Jandal dengan membawa 1000 pasukan. Yang kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terjadinya peperangan Dumatul Jandal
kemudian menjadikan posisi kaum muslimin semakin terlihat dan juga semakin kuat di antara musuh-musuh yang mereka tidak suka dengan Islam. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, kisah yang baru, yaitu salah satu peperangan yang besar dalam sejarah Islam, yaitu Ghazwatul Ahzab, ya, perang Al-Ahzab. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara yang ditekankan untuk kita pelajari selain sejarah kehidupan Nabi kita secara umum adalah mempelajari secara khusus sejarah peperangan, ya, sejarah peperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan juga kaum muslimin secara umum. Karena di dalam peperangan yang pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, di sana terdapat banyak ilmu yang dapat diambil, baik dari sisi ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Jadi ketika seseorang secara khusus mempelajari peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, dia akan mendapatkan banyak ilmu dari dua sisi, yaitu akhirat dan juga dunia. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa fi ilmil maghazi, di dalam ilmu tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada ilmu dunia wa ilmu akhirah. Di sana ada ilmu dunia dan juga ada ilmu akhirat. Ya, ilmu dunia bisa diambil dari sisi bagaimana orang bertahan dalam keadaan perbekalan sedikit. Misalnya ada orang yang suka naik gunung, mereka akan membawa perbekalan yang terbatas. Bahkan terkadang apa yang sudah disiapkan mungkin akan cukup sampai turun gunung, ternyata sebelum turun sudah habis. Atau bisa jadi baru di pertengahan jalan naik sudah habis. Ya, entah terjatuh ke jurang atau mungkin musibah yang lain. Sehingga dalam mempelajari peperangan Nabi akan juga diajarkan bagaimana mereka bertahan, ya, dengan sedikitnya perbekalan. Termasuk juga nanti dalam perang Ahzab ini kita akan jumpai bagaimana para sahabat dan juga Nabi SAW saat itu dalam keadaan lapar, ya, untuk mempersiapkan perang ini. Ya, mereka sampai dalam keadaan lapar dan mereka bisa bertahan. Demikian pula untuk urusan ilmu dunia, dari peperangan yang pernah dijalani oleh Nabi SAW dapat kita ambil dari sisi kalau ketika terluka, ya, bagaimana mereka harus merawatnya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat ketika dalam perang Dzatur Riqa, ya, perjalanan menuju kampung Ghatafan, ya, untuk merespon kabilah-kabilah yang mereka telah bersiap untuk menyerang Madinah. Dalam perjalanan para sahabat sudah terluka, ya, kaki-kaki mereka terluka, mengeluarkan darah, ya, sampai jempol-jempol mereka copot. Ya, belum perang mereka sudah terluka.
kemudian mereka sumbat ya darah ataupun luka mereka dengan kain yang sudah disobek. Makanya peperangan itu dinisbatkan kepada kejadian itu, sehingga namanya Dzatur Riqa. Dan masih banyak lagi, apalagi terkait strategi perang. Ya, strategi perang. Bagaimana Nabi SAW mengatur pasukan ketika di perang Badar. Ya, ada di antara mereka yang disuruh berdiri Nabi, ada di antara mereka yang suruh duduk. Ya, yang duduk di depan, dan itu adalah barisan yang biasanya ya membawa senjata. Kemudian yang berdiri adalah barisan yang mereka membawa senjata panah. Ya, kemudian panahnya seakan-akan diacungkan untuk lepaskan, terkadang tidak, dan seterusnya. Dibariskan mereka. Ya. Ini salah satu strategi dari peperangan yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian pula bagaimana beliau bermain strategi ketika di perang Uhud. Ya, beliau menempatkan anak pemanah, pasukan pemanah di bukit Ar-Rummah, yang mereka bisa menjaga pasukan yang ada di bawah, sekaligus menghalangi musuh agar tidak kemudian mengambil jalur yang lain, sehingga mereka bisa menyerang dari dua arah dan selebihnya. Ya, itu strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian pula di perang Ahzab nanti kita akan melihat bagaimana strategi Nabi SAW dalam perang ini, bagaimana cara beliau berlindung dan seterusnya. Ya, demikian pula hal-hal yang lain yang berkaitan dengan peperangan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, fi ilmil maghazi, di dalam peperangan atau ilmu-ilmu peperangan Nabi, di sana ada ilmu ad-dunya wa ilmu al-akhirah. Ya, ada ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, cucunya Ali bin Abi Thalib, yang bernama Ali bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan Zainul Abidin, beliau pernah mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kami dahulu diajari oleh orang tua kami untuk belajar tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari satu surat dari Al-Qur'an. Ya, kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, para salafus saleh dahulu, para sahabat, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mengajari Al-Qur'an, maka yang diajarkan itu sedikit demi sedikit, ya, diteliti, diperhatikan, disampaikan dengan baik. Maka ketika mempelajari peperangan Nabi disamakan dengan mempelajari Al-Quran, menunjukkan bahwasannya orang-orang terdahulu sangat memiliki perhatian besar terhadap peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita di kajian As-Sirah An-Nabawiyah dengan kitab induknya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, karya Syekh Mubarak Furi, Sofiyur Rahman Mubarak Furi rahimahullah. Kita mempelajari semuanya, ya, dari masa jahiliyah, ya, dari kehidupan bangsa Arab sebelum Islam datang, sampai kemudian Nabi dilahirkan, kemudian nasab Nabi, bagaimana Nabi tumbuh kembang, ya, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian sampai beliau menikah, sampai kemudian mendapatkan wahyu, sampai ditinggal ibunya yang sebelumnya ditinggal ayahnya, ya, ditinggal kakeknya, ikut dengan pamannya, dan seterusnya sampai sekarang, ya, kita pelajari terkait dengan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mempelajari peperangan Nabi
Ini juga perkara yang sangat penting. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perang ini disebut dengan perang Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab secara bahasa artinya adalah hizb, atau mufradnya adalah hizbun. Ya, Ahzab ini jamak, sedangkan mufradnya adalah hizb, artinya adalah sekutu atau kelompok. Ya, dikatakan perang Ahzab karena ini merupakan peperangan pertama kali yang menghimpun semua suku dan kelompok untuk menyerang satu sasaran, yaitu Madinah, yang tentu isinya di dalamnya ada kaum muslimin dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut banyak kelompok karena di sini ada suku Quraisy. Kemudian juga ada kaum Yahudi. Kemudian juga ada kabilah-kabilah yang lain. Ya. Ada kabilah Ghatafan juga ikut. Ya. Kemudian juga ada kabilah Salim. Kemudian ada kabilah Ashja dan kabilah-kabilah yang lain. Mereka berkumpul menjadi satu, sepakat untuk menyerang kota Madinah. Makanya kemudian perang ini disebut dengan perang Al-Ahzab, perangnya para kelompok yang mereka ingin menyerang kota Madinah. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, perang ini juga disebut dengan perang Khandaq. Ya, selain perang Al-Ahzab, perang ini juga disebut dengan perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Ya, karena dalam peperangan ini Nabi SAW ya, berdasarkan ide dari sahabat yang cerdik yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, ya, beliau memerintahkan para sahabat untuk menggali parit, untuk menghalau musuh, ya, agar tidak masuk ke dalam kota Madinah. Ini dari sisi namanya. Adapun waktunya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama sejarah berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Ya, bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Kalau kita menengok kepada peperangan sebelum ini, maka bisa jadi peperangan ini terjadi setelah perang Dzatur Riqa dan sebelum perang Dumatul Jandal. Ya, perang Dzatur Riqa terjadi di tahun keempat Hijriah, sedangkan perang Dumatul Jandal terjadi pada tahun kelima Hijriah. Jadi bisa jadi perang ini, kalau menurut pendapat yang pertama, ya antara perang Dzatur Riqa atau mungkin sebelumnya selama masih berada di tahun keempat, atau ya sebelum perang Dumatul Jandal. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya perang ini terjadi di bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Ya, tahun kelima Hijriah. Ya, tahun kelima Hijriah. Adapun Al-Imam Al-Baihaqi, beliau seakan ingin menggabungkan dua pendapat tersebut, sehingga beliau mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut mungkin bisa saja benar. Ya, adapun yang berpendapat tanggal ataupun tahun 4 Hijriah, yaitu 4 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Sedangkan yang mengatakan tahun kelima, yaitu tahun kelima sebelum tahun kelima ini terakhir, sebelum tahun kelima ini berakhir. Ya, itu menurut Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, menggabungkan dua pendapat tersebut. Adapun Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, beliau meletakkan peperangan Al-Ahzab ini setelah perang Dumatul Jandal. Ya, setelah perang Dumatul Jandal, seakan-akan beliau mengikuti pendapat yang kedua
bahwa perang ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Sekalipun dalam tulisan beliau ini tidak dijelaskan kapan terjadinya, ya, tidak dijelaskan waktunya. Ya, beliau hanya kemudian menerangkan langsung kepada ya materi peperangan, ya, ataupun penyebab-penyebabnya dan seterusnya. Jadi tidak menyebutkan kapan tanggalnya atau kapan tahunnya, kapan juga ya bulannya. Tapi ya cara beliau meletakkan perang Al-Ahzab setelah perang Jumadul Jandal, seakan-akan beliau memilih pendapat yang kedua, peperangan ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun sebabnya, sebab peperangan ini terjadi adalah karena adanya balas dendam dari kaum Yahudi Bani Nadir, ya, yang mereka telah diusir dari kota Madinah. Kemudian mereka memprovokasi orang-orang Quraisy. Ya, mereka diprovokasi supaya ikut berperang melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan mereka pun jawab. Ya, orang-orang Quraisy pun mereka ikut dan menjawab panggilan tersebut. Ya, hal itu dikarenakan jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Quraisy merasa terganggu dengan adanya Islam di kota Madinah. Selain karena kekuasaan, mereka juga terganggu terkait dengan jalur perdagangan mereka. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Mekkah, orang-orang Quraisy, mereka memiliki ya profesi sebagai pedagang. Sangat-sangat jarang dan sedikit mereka menjadi petani ataupun peternak. Ya, peternak banyaklah, lumayan. Ya, tapi kalau untuk petani tidak sebagaimana orang Yahudi. Ya, tapi kebanyakan mereka adalah pedagang. Ya, sampai sekarang kita tahu di Madinah, di Mekah banyak orang yang berdagang. Dan perdagangan mereka jalurnya ada dua, satu ke Yaman dan satunya lagi ke Syam. Ya, nah, jalur yang ke Syam inilah yang mereka merasa terganggu. Karena bagaimanapun dari Mekah mau ke Syam, entah itu Palestina, Lebanon, Yordania, ya kalau sekarang seperti itu, ya mereka akan melewati Madinah. Ya, mereka akan melewati Madinah karena ya jalurnya itu yang paling enak. Kalau enggak, mereka akan melewati jalur yang panjang, melelahkan, capek, hanya untuk sampai ke Syam. Maka jalur yang enak adalah melewati Madinah. Ya, sehingga itu terganggu bagi mereka, dan mereka menginginkan kehancuran Madinah, ya, supaya jalur perdagangan mereka kembali seperti dahulu. Ya, mereka tidak terganggu dan seterusnya. Jadi orang Quraisy ikut pun juga karena ada kepentingan. Selain itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Yahudi juga memprovokasi kabilah-kabilah yang lain, ya, sehingga mereka pun juga ikut. Kabilah-kabilah tersebut juga ikut. Ya, kita tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Madinah itu ada 3 suku dari kalangan Yahudi yang besar, terkenal. Ya, ada Bani Quraidah, kemudian ada Bani Qainuqa, dan juga ada Bani Nadir. Semuanya ini dari Yahudi. Ya. Bani Qainuqa sudah diusir oleh Nabi SAW karena mereka melanggar perjanjian. Yang mana saat itu ketika Nabi memimpin Madinah, beliau mengadakan satu perjanjian kepada semua yang menjadi penduduk Madinah. Isi dari perjanjian itu adalah mereka harus kompak untuk melawan siapapun yang menyerang Madinah. Ya, kalau ada musuh yang menyerang, baik muslim ataupun kafir atau yang lainnya, ya, mereka harus bersatu padu untuk menghalau musuh, untuk menyelamatkan dan membentengi Madinah. Ya, tapi ternyata
Bani Qainuqa, ya, mereka mengingkari janjinya sehingga diusir. Ya, mereka kebanyakan pergi ke negeri Syam, pindah ke negeri Syam. Kemudian ada Bani Nadir. Ya, Bani Nadir, ya, adapun Qainuqa dipimpin oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, yang mana beliau Nabi SAW, ya, memerintahkan salah satu sahabat bernama Muhammad bin Maslamah, ya, untuk menghabisi Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya. Kemudian Bani Nadir, diantara pemimpinnya adalah Huyai bin Al-Akhtab, yang mana nanti beliau ini, ya, Huyai bin Al-Akhtab ini merupakan ayah dari salah satu istri Nabi SAW yang bernama Safiyah. Ya, Safiyah bintu Huyai bin Al-Akhtab radhiyallahu taala anha, ya, menjadi istri Nabi SAW, keturunan dari Yahudi. Nah, Bani Nadir telah kita kisahkan kisah mereka juga diusir dari Madinah, ya, karena mereka berkhianat dengan cara melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW. Ya, ketika Nabi ingin meminta diat, ya, tebusan supaya Yahudi juga ikut menanggungnya, ya, mereka di belakang orang-orang Yahudi berbisik-bisik untuk siapa yang mau naik ke atas rumah, kemudian membawa batu yang besar ini kemudian dilemparkan kepada Muhammad. Ya, tapi sebelum kejadian itu Allah utus malaikat Jibril sehingga Nabi tanpa basa-basi pulang, ya, pergi dari tempat tersebut, dan Nabi menginstruksikan kepada para sahabat supaya mengatakan kepada Bani Nadir, kalian hanya diberi waktu 10 hari. Ya. Pergi, bawa semampu kalian, yang muat dibawa oleh onta-onta kalian. Ya. Pergi dari Madinah. Jika dari 10 hari ini masih ada, maka kami akan penggal kepala kalian. Diusir Bani Nadir. Di antara mereka ada yang pergi ke Syam, dan di antara mereka ada yang pergi ke Khaybar. Ya, pergi ke Khaybar. Salah satu yang pergi ke Khaybar adalah Huyai bin Al-Akhtab, dan dialah kemudian yang mengajak beberapa pemuka Yahudi lainnya untuk memprovokasi, ya, orang-orang Quraisy dan beberapa kabilah untuk melawan dan menyerang kota Madinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di Khaybar, Huyai bin Al-Akhtab dan beberapa orang Yahudi mereka biasa bertanam, sehingga Khaybar saat itu menjadi daerah yang sangat subur dengan tanaman kurma mereka. Dan di antara cara mereka, orang-orang Yahudi, untuk memprovokasi kabilah-kabilah yang ada adalah dengan menawarkan hasil dari kurma yang ada di Khaybar. Ya, karena dahulu salah satu di antara bentuk kekayaan mereka adalah memiliki kebun kurma. Ya, dan Yahudi di Khaybar benar-benar memiliki kebun kurma yang sangat banyak dan menjanjikan. Sehingga ketika mereka menawarkan kepada kabilah-kabilah, ya, mereka mengatakan, kami akan tanggung hidup kalian dengan setengah dari hasil pertanian kurma kami di Khaybar selama 1 tahun. Ya, jadi selama 1 tahun, setengah kurma dari Khaybar kami berikan kepada kalian, wahai kabilah-kabilah itu. Kalian gak usah kerja, perang saja ini. Ya, kami akan tanggung biaya kalian. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa seluruh kurma yang ada di Khaybar selama 1 tahun jadi, ya, sesuatu yang dijanjikan untuk para kabilah-kabilah untuk menyerang, ya, Madinah. Mereka dibayar dengan 1 tahun penuh hasil dari kurma yang dimiliki oleh Yahudi. Adapun tawaran orang-orang Yahudi kepada Quraisy, di antaranya adalah dengan menolong mereka, ya, tetap teruslah memusuhi Islam, serang mereka, ya, kemudian kami akan menolong kalian.
Namun orang-orang Quraisy, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mereka pun bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, innakum min ahlil kitabil awal. Sesungguhnya kalian adalah salah satu dari ahlul kitab yang pertama. Adinuna khairun min dini Muhammadin wa ashabi. Menurut kalian, agama kami, agama Quraisy, yaitu musyrik, menyembah berhala, itu lebih baik daripada agama Muhammad dan sahabat-sahabatnya, atau mana yang baik antara kami berdua ini, atau kami, dua kelompok kami ini, mana yang lebih baik, agama kami, ya, penyembah berhala, dengan agama Muhammad dan sahabat-sahabatnya?" Maka orang-orang Quraisy mereka menjawab, agama kalian lebih baik. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang Yahudi tahu persis, ya, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi SAW lebih baik dibandingkan agama yang dimiliki oleh orang Quraisy, ya, karena orang Quraisy menyembah berhala, ya, orang Yahudi tidak menyembah berhala. Sedangkan agama yang dibawa oleh Muhammad itu menyembah kepada satu sesembahan yang berhak, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu secara keyakinan mereka tahu agama Muhammad lebih baik, tapi karena untuk mendapatkan dukungan dari orang Quraisy, mereka berani mengatakan bahwasannya agama Quraisy lebih baik dibandingkan dengan agama Nabi kita ataupun agama kita, yaitu agama Islam. Ya, dan itulah diantara sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian, ya, secara umum nanti kita akan sampaikan kisahnya, bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu taalaan, yang beliau memiliki ide untuk membuat parit, ya, untuk membuat parit, merupakan sahabat yang baru dalam pasukan tersebut. Salman Al-Farisi radhiyallahu taalaan, beliau merupakan sahabat yang baru di pasukan tersebut. Walaupun Islamnya beliau sudah lama, ya, tapi karena beliau bekerja kepada seorang majikan, beliau ditahan, tidak boleh, ya, keluar sembarangan, dan juga akhirnya juga tidak bisa mengikuti Nabi SAW. Maka ketika di perang Badar, Salman belum ikut, ya, di perang Uhud Salman juga belum ikut, demikian pula di peperangan-peperangan yang lainnya, sehingga beliau memiliki kesempatan untuk bisa ikut di perang Ahzab ini atau di perang Khandaq, yang kemudian ide beliau itu diterima, ya, ide beliau diterima. Dan sebelumnya Nabi SAW sudah mendapatkan kabar tentang pergerakan dari pasukan ini, ya, pasukan Quraisy, pasukan Yahudi dan beberapa kabilah yang ada. Sebelum mereka bergerak, ya, mata-mata Nabi SAW sudah menciumnya, kemudian sudah menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Ya, jadi Nabi sekali lagi di beberapa peperangan, ya, beliau juga sudah memasang para, ya, mata-mata, ya, mereka memata-matai, ya, pergerakan, dan ketika ada pergerakan itu maka mereka akan menghabarkan kepada Nabi SAW. Sehingga sebelum pasukan sampai ke Madinah, atau mereka baru berkumpul seperti di Ghatafan, mereka baru berkumpul, ya, mereka baru akan siap-siap untuk menyerang tapi belum berangkat, kabar itu sudah sampai kepada Nabi SAW. Kemudian beliau melakukan musyawarah, ya, melakukan musyawarah dan untuk menentukan strategi apa yang akan, ya, diambil. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar manusia yang sempurna dalam hal akhlak, ya, sehingga beliau, ya, tidak mementingkan diri sendiri, artinya memutuskan perkara Madinah dengan
pemikiran beliau sendiri. Padahal beliau seorang nabi, beliau seorang yang cerdik, beliau yang sangat matang dalam merencanakan sesuatu. Tapi dalam hal ini beliau tetap mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, ya, untuk bermusyawarah. Kemudian setelah bermusyawarah itu, ya, muncul ide-ide, muncul usulan dan seterusnya, sehingga beliau memutuskan beberapa hal. Di antaranya adalah terkait dengan strategi perang. Yang pertama, membuat parit, sebagaimana usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, menetapkan bahwa ketika sudah menentukan memasang parit atau membuat parit, berarti Nabi strateginya bukan menyerang. Strategi beliau adalah bertahan, ya. Dan Nabi ternyata dalam beberapa strategi ada yang terkadang menyerang, ada yang terkadang bertahan, ya, seperti di Badar, Ghatafan, ya, perang Dzatur Riqa, perang Dumatul Jandal, beliau menyerang, ya, datang, mendatangi. Tapi sesekali terkadang ragu apakah akan menyerang atau bertahan, seperti di perang Uhud, ya, terjadi musyawarah, ya, ada yang menyarankan supaya tetap di dalam saja, sebagaimana ini juga sebenarnya adalah keinginan Nabi, ya, supaya tetap berada di Madinah atau keluar. Dan ini adalah usulan dari kebanyakan sahabat yang belum ikut di perang Badar. Mereka ingin, ya, berperang di luar Madinah, termasuk diantaranya dikuatkan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Nabi pun memilih untuk keluar, ya, walaupun beliau memilih untuk bertahan sebenarnya. Dan di perang ini Al-Ahzab berarti beliau memilih untuk bertahan, ya. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat kalau diperintahkan untuk menyerang pasti mereka akan menyerang, ya, maju. Tapi beliau memilih untuk apa? Bertahan. Di antara yang beliau pertimbangkan adalah jumlah pasukan, ya, jumlah pasukan. Saat itu, ya, kalau tidak salah Quraisy terkumpul 4.000 orang, sedangkan dari beberapa kabilah terkumpul 6.000 orang, sehingga jumlah musuh saat itu adalah 10.000 pasukan yang akan menyerang Madinah. Sedangkan para sahabat kaum muslimin yang ada di kota Madinah saat itu sekitar hanya 3.000 orang. Ya, bayangkan 3.000 melawan 10.000. Sebenarnya kalau para sahabat suruh nyerang tanpa harus bertahan, mereka mau-mau saja, ya, karena mereka sudah benar-benar merindukan surga, ya, merindukan yang namanya mati syahid, ya. Tapi Nabi SAW tentu bukanlah manusia yang egois. Beliau memikirkan semua dari segala aspek dan sisinya, sehingga beliau memilih untuk bertahan, ya, bertahan di Madinah dengan membuat parit sebagaimana yang disarankan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melihat bagaimana letak Madinah, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan beberapa gambaran. Jadi Madinah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu terhimpit dengan harroh, ya, batu yang tajam, batu cadas, yang Allah takdirkan memang batu-batu ini tidak bisa dilewati oleh onta, juga tidak bisa dilewati oleh kuda. Jadi sebelah timurnya itu ada Al-Harrah Asyarqiyah, ya, batu cadas yang hitam di sebelah timurnya Madinah. Jadi katakanlah meja ini adalah kota Madinah, timurnya ini ada batu-batu yang besar yang melindungi Madinah dari sebelah timur. Al-Harrah Al-Gharbiyah, sedangkan di sebelah baratnya itu ada juga batu yang sama dengan yang di timur, ya, dan itu juga besar, ya, bukit atau gunung. Kemudian belakangnya berarti di sebelah selatan, ya, sebelah selatan Madinah itu ada kebun-kebun kurma yang padat, juga ada batu-batu cadas itu tadi, ya, ada kebun-kebun kurma yang kemungkinan musuh tidak mungkin datang dari situ, apalagi setelah kebun itu ada batu-batu yang luar biasa besarnya, susah untuk dilewati.
Kemudian agak sedikit serong ke timur, di situ tempat di mana kabilah Yahudi yaitu Bani Nadir bertempat tinggal saat itu, tapi kan sudah diusir, ya sudah kosong. Kemudian sebelahnya lagi ada Bani Quraidah, ya, dari Yahudi yang belum diusir karena nanti ya mereka berkhianat di perang Al-Ahzab ini. Ya, di perang Al-Ahzab ini mereka berkhianat. Mereka masih ada di dalam. Kemudian sampingnya sini lagi, di depannya batu cadas tadi yang besar, di situ ada ya perkampungan Bani Qainuqa yang juga sudah diusir oleh Nabi SAW. Jadi Madinah itu di sini gunung, di situ timurnya gunung, barat gunung, ya selatannya ada kebun-kebun kurma dan juga bukit ataupun gunung. Sehingga jalan satu-satunya untuk menyerang Madinah adalah lewat utara. Makanya orang Mekah, karena orang Mekah berada di selatannya Madinah, mereka datangnya berjalan seperti ini, ya, memutar. Jadi harus lewat dulu. Padahal kesini sudah bisa, tapi mereka harus memutar, ya, karena tidak ada jalan lagi kecuali dari arah utara. Di mana arah utara? Di sana nanti ada Gunung Uhud. Ya, ada Gunung Uhud. Kemudian di antara kotanya Madinah ini dengan luar, di sini ada Gunung Sila. Ya, ada Gunung Sila. Dan salah satu strategi Nabi SAW adalah beliau memerintahkan para sahabat untuk membuat parit dengan membelakangi Gunung Sila. Ya, membelakangi Gunung Sila berarti di depannya Gunung Sila ini dibikinlah parit. Ya, karena kalau mungkin di antara ya pusatnya Madinah dengan Gunung Sila ini yang dibikin parit, musuh akan bisa menguasai Gunung Sila ini, Bukit Sila ini, yang mungkin bisa dimanfaatkan mereka untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam, karena mungkin lebih tinggi dan seterusnya. Mereka gunung ini masih bisa ditanjaki, bisa dinaiki. Ya, makanya beliau memerintahkan di depannya Gunung Sila, sehingga gunung ini pun bisa juga dipakai untuk berlindung. Dan itu diantara bentuk kecerdikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu peta peperangan Al-Ahzab. Ya, jadi Madinah hanya dari utara lah pintu untuk menyerangnya, sehingga disitulah dibikin parit. Ya, dibikin parit. Disebutkan oleh para ulama bahwa parit saat itu dibikin kurang lebih 4 sampai 5 meter dalam dan juga lebarnya. Ya, intinya dibikin supaya minimal kuda tidak bisa loncat. Ya, entah berapa meter, intinya kira-kira kuda ini tidak bisa loncat untuk masuk ke Madinah. Andaikan kuda ini loncat, dia akan jatuh. Dan dibikin sedalam-dalamnya agar kalau sudah ada yang masuk ke parit, entah itu kuda atau orang, mereka tidak akan bisa naik lagi. Ya, pokoknya itu intinya, entah berapa, tapi disebutkan oleh para ulama 4 sampai 5 meter. Seberapa itu saya kurang paham, tapi intinya jangan sampai kuda ini bisa loncat. Andaikan kuda atau orang bisa masuk, ya jangankan kuda, berarti kalau kuda saja tidak bisa loncat, apalagi orang, kan gitu, apalagi unta, karena loncatan kuda tentu lebih jauh daripada loncatan unta. Maka yang dijadikan patokan adalah untanya. Jangan sampai unta dari luar Madinah bisa loncat ke parit itu, sehingga masuk ke dalam apa? Madinah bisa menyerang. Kalau seperti ini nggak ada gunanya bikin parit. Dibikin yang selebar-lebarnya. Ya, minimal kuda tidak bisa loncat, apalagi unta atau orang. Dan kalau kuda, unta, orang itu masuk ke dalam, maka diprediksikan mereka tidak bisa naik lagi. Kudanya nggak bisa naik, untanya tidak bisa naik, orangnya juga tidak bisa naik. Andaikan naik susah, ya kemudian bisa hancurkan dari atas. Jadi dibikin sedemikian rupa, ya, agar mereka ya kewalahan. Dan akhirnya beneran saat itu tidak ada satupun hewan dan orang yang masuk ke kota Madinah melewati parit. Ya, karena mereka sudah takut. Makanya saat perang Ahzab ini sebenarnya tidak ada kontak senjata. Ya, tidak terjadi peperangan sebagaimana Uhud ataupun Badar. Tapi ini menjadi peperangan yang sangat luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, berapa panjangnya? Ya, panjang
paritnya itu disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan 6 km sampai 12 km. Ya, berarti antara cadas yang sana, yang timur dengan yang barat, ini kan berarti semuanya parit, ya sepanjang itu. Ya, sangat panjang. Sepanjang itu dibikin parit, dibikin hondak, yaitu parit. Dan berapa waktu pengerjaannya? Ya, waktu pengerjaan juga disilang pendapat oleh para ulama sejarah. Ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 24 hari. Ya, dan tidak sedikit yang berpendapat 6 hari. Ya, 6 hari. Kenapa? Karena mereka menghitung perjalanan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, karena perang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dari kalangan Quraisy dan juga kabilah serta Yahudinya. Dari Mekah menuju Madinah itu kurang lebih 1 minggu. Ya, perjalanan saat itu kurang lebih 1 minggu mereka sudah bisa sampai ke Madinah. Maka dimungkinkan karena kedatangan mereka hondak sudah jadi, ya, maka kemungkinan besar ya 6 hari ini. Kalau 12 hari, 20 hari atau 24 hari, maka bisa jadi hondak baru digali, pasukan sudah datang. Ya, pasukan sudah datang. Tapi saat itu ya pasukan sudah datang, parit sudah jadi. Ya, sudah siap untuk digunakan. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, ya, kondisi saat itu adalah musim dingin. Ya, jadi perang Khandaq ini dilakukan di saat musim terjadi di musim yang sangat dingin, sehingga saat itu memang berat bagi para sahabat untuk membuat parit tersebut. Ya, kemudian selain dingin, saat itu juga terjadi larang pangan. Ya, apalagi dingin biasanya gampang untuk lapar dan ingin makan, tapi saat itu memang kekurangan apa? Kekurangan makan, sehingga banyak dari sahabat, bahkan Nabi SAW mengganjal perutnya dengan batu kecil. Ya, banyak. Dan nanti banyak mukjizat di sana. Nanti insyaallah kisahnya akan kita sampaikan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, itu terkait dengan pembahasan secara umum dari perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab, dan insyaallah kisahnya nanti kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.